Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arya Kuswara. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas PGRI Argopuro Jember. Kali ini saya akan buat tugas video UAS, dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bunda Sudihartati yang telah membimbing saya di kelas. Dan di dalam video ini saya ngomongnya agak lambat dikarenakan sekarang itu sudah ada fitur transkrip dan itu bisa diakses oleh teman-teman penerungu. Selamat menyaksikan. Kali ini saya akan berbicara tentang sedikit materi tunalaras. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester tunalaras. Kita flashback sedikit ya. Tunalaras itu adalah seseorang atau individu yang mengalami gangguan emosional dan perilaku dan berdampak pada sosial, di mana di dalam kehidupan kesehariannya seseorang atau individu yang mengalami tunalaras menunjukkan perilaku penyimpangan secara terus-menerus dan dikategorikan dengan umur mulai dan umur akhir. Ini sedikit panjang menurut saya ya, pengertian tunalaras. Yang perlu digarisbawahi yaitu pertama, ada gangguan emosi dan perilaku, di mana bukan gangguan intelektual. Jadi tetap ketika berkomunikasi itu lancar, dan ada awal umur dan akhir umur itu artinya ada saatnya orang itu disebut atau individu itu diklaim atau dijudge dia itu tunalaras apa bukan. Kalau anak umur 3 tahun 4 tahun kan misalnya minta jajan atau apa, terus nggak dikasih, terus lempar-lempar, terus guling-guling, itu kan belum bisa disebut tunalaras. Seperti itu. Maka di dalam perilaku itu dicek, kalau 30 menit bisa bertahan tidak bergerak, itu berarti itu memang anak normal. Tapi kalau di bawah waktu 30 menit, nah itu perlu dipertanyakan. Seperti itu. Maka para ahli di sini memberi statement bahwa ada awal dan akhir umur terjadinya tunalaras, yaitu ada yang berpendapat 7 sampai 21, ada yang berpendapat juga 6 sampai 18 tahun. Dan jangan lupa, apa bedanya anak nakal biasa dengan anak tunalaras? Kalau anak nakal biasa itu nakalnya itu tidak terus menerus, tidak setiap hari. Seperti itu. Nah, di pembahasan kali ini saya akan membahas tentang pengendalian diri anak tunalaras, gitu ya. Menurut Berg 2004,
Pengendalian diri itu berarti adalah kemampuan diri untuk menahan keinginan atau dorongan sesaat yang bertentangan dengan norma sosial. Pengendalian diri ini berkaitan erat dengan kontrol emosi. Kontrol emosi yang berkaitan dengan menjalin hubungan dengan orang lain seperti itu. Jadi, kita itu harus mengontrol emosi supaya kita itu bisa menduduki atau memiliki tempat sosial yang baik dan jaringan yang baik. Karena yang telah dikatakan Socrates ataupun dalam ilmu agama, khususnya agama Islam, bahwasanya manusia atau insan tidak bisa hidup secara individual, akan selalu mengalami ketergantungan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Nah, ini kontrol emosi ini terkait dengan pemahaman diri, perlindungan diri, pengertian diri, atau mengenal diri. Diri apa? Diri sendiri gitu ya. Mengenal diri sendiri, begitu ya. Bukan mengenal diri saja, tapi diri sendiri, seperti itu. Karena jika mengenal diri itu tidak jelas diri siapa yang dikenal, karena di dalam diri manusia sendiri terdapat berbagai macam diri, seperti itu. Menurut Thomas Armstrong tahun 2003, komunikasi yang terpenting itu adalah komunikasi intrapersonal atau komunikasi dengan diri. Ketika kita bisa memahami diri, maka kita bisa memahami orang lain. Maka ada ilmu Jawa yang menyatakan juga etika itu adalah rasa ngrumangsani, atau dalam arti seolah-olah kita itu mengimajinasikan jadi orang itu gimana gitu ya. Jadi kita, kalau kita jadi dia itu gimana gitu. Orang ilmu Lombok juga mengatakan kalau kita tidak bisa dipukul, jangan pukul orang. Kalau kita tidak bisa mencemooh orang, dicemooh, jangan kita cemooh orang. Jadi yang menjadi tolok ukurnya itu adalah diri kita, seperti itu ya. Maka apabila kita telah memahami diri kita sendiri, maka komunikasi dengan orang lain itu kita tahu gitu. Kita kan pernah merasa marah itu gimana sih rasanya, efeknya gimana. Maka kita bisa nilai orang juga, oh ini sedang marah, oh ini sedang galau, oh ini sedang apa, seperti itu. Sementara menurut April dalam Purwanti itu menyatakan pengendalian diri itu meliputi 4 aspek. Tapi yang saya angkat itu adalah 3 aspek, yaitu dimana diantaranya ada cognitive control, emotional control, dan behavioral control. Nah, ketiga hal ini saling kait-mengkait. Emotional control, cognitive control, dan behavioral control. Apa yang ada di emosi dan pikiran akan tampak di kelakuan. Jadi teman-teman,
emosi dan pikiran itu harus selaras atau saling bisa menaklukkan gitu kan. Ketika emosi kita bergejolak, pikiran bisa menetralisir sehingga kita bisa tenang atau santai. Karena emosi itu adalah sekumpulan dari perasaan. Nah, ini tambahan juga seperti yang kita telah ketahui, di Indonesia ini terlalu banyak kata-kata rancu antara mental, emosional, dan perasaan itu masih agak gimana gitu, padahal itu pada hakikatnya sama. Emosional itu ya perasaan. Nah, kalau di Indonesia emosi itu identik dengan kemarahan. Memang sih dalam ilmuwan kecerdasan emosional menyatakan bahwa sumber emosi itu ada 3: marah, takut, dan cinta. Yang selain-selainnya itu merupakan anak-anak dari ketiga sumber emosi itu. Marah, jengkel, gregetan bisa jadi. Ini itu merupakan anak dari marah. Terus kalau cinta, rindu, sayang, kangen. Nah, kalau takut itu cemas, was-was, ragu-ragu. Nah, itu bisa juga sih kalau kita artikan seperti itu. Tapi di sini emosi dalam arti perasaan. Karena perasaan itu sendiri terletak di hati atau kolbu atau kalb, yang artinya itu bolak-balik. Seperti itu. Jadi ketika emosi dan pikiran berjalan selaras atau bisa ditaklukkan, emosi itu oleh pikiran atau pikiran itu bisa dikendalikan oleh keinginan. Nah, itu juga akan bisa mencegah. Jadi menurut saya itu ada juga yang namanya keinginan atau intention control menurut saya, atau dalam agama itu niat gitu ya. Karena segala sesuatu yang kita lakukan takluknya pada niat, seperti itu. Menurut Kavlin 1993 menyatakan bahwa kontrol sosial atau self control adalah kemampuan untuk mengarahkan tingkah laku atau kemampuan untuk menekan atau menghambat dorongan yang timbul di dalam diri. Nah, di dalam pendapat Kavlin ini ada beberapa poin yang perlu digarisbawahi, yaitu pertama, kemampuan mengarahkan tingkah laku. Nah, kita mencetak tebal atau mencentang tebal dua kata ini, kemampuan dan tingkah laku. Kemampuan itu adalah sesuatu yang kita bisa lakukan secara mahir atau tidak, intinya sesuatu yang kita bisa lakukan gitu ya. Itu kemampuan, sesuatu yang bisa kita lakukan. Sementara tingkah laku adalah perilaku yang kita miliki atau aktivitas dalam sehari-hari. Itulah yang dinamakan tingkah laku. Kemudian menekan atau menghambat. Menekan di sini itu menyanggah atau tidak menuruti dorongan negatif yang timbul di dalam diri. Nah, ini diperlukan kecerdasan menelurkan
melampiaskan dorongan yang ada, karena ingat, dorongan yang terus-menerus ada itu akan menjadi penyakit jika tidak disalurkan, karena itu adalah kekakalan energi seperti itu. Sementara menurut Lazarus tahun 2010 menyatakan bahwa self control atau kontrol diri itu merupakan suatu gambaran pengambilan keputusan atas pertimbangan kognitif untuk menekan keinginan dan menciptakan hasil atau sesuai keinginan yang positif. Sebagai salah satu sifat kepribadian, kontrol diri antara orang satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda, dikarenakan setiap manusia mempunyai latar belakang yang berbeda-beda atau pola asuh, internalisasi budaya yang berbeda-beda, sehingga yang namanya kontrol sosial atau kontrol diri ini merupakan hal yang berbeda-beda antara orang satu dengan orang lainnya. Dari pernyataan di atas bisa kita centang tebal poin-poinnya. Yang pertama yaitu suatu gambaran atau suatu aktualisasi atau tanda seseorang berperilaku. Kemudian pengambilan keputusan, artinya pengambilan keputusan ini adalah merupakan keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan kognitif. Ini nyambung. Kalau pertimbangan kognitif itu memikirkan aspek-aspek dari berbagai macam hal, aspek agama, aspek sosial, aspek teman dan sebagainya, itu merupakan hasil dari pertimbangan. Dan yang keduanya itu adalah perilaku atau mengontrol tingkah laku. Atas suatu pertimbangan keputusan yang dilakukan melalui pertimbangan kognitif itu, maka terciptalah suatu kontrol perilaku, yang dimana ketika kita sudah mengontrol perilaku akan berdampak kepada hasil atau tujuan yang ingin kita capai atau keinginan positif. Menurut saya, kontrol diri adalah kemampuan untuk menjaga atau mengabaikan keinginan negatif dengan memperbanyak melakukan tindakan positif. Karena kalau kita sudah biasa melakukan tindakan positif, maka hal-hal yang negatif itu sulit akan kita temukan. Di dalam ilmu self-hypnosis, setiap orang itu mempunyai getaran atau vibrasi, dan orang positif dan orang negatif itu memiliki banding vibrasi yang berbeda. Maka positif itu akan mempengaruhi negatif. Apabila kita sudah positif, akar dasar fundamental kita kuat, maka kita tidak cepat terbawa arus, baik arus lingkungan luring maupun lingkungan daring. Kita lihat saja filosofi melalui ikan. Walaupun dia berada di tempat yang asin, tapi dia tidak berasa asin. Nah, itu merupakan suatu kontrol diri
yang sangat kuat. Jadi sebelum kita mengontrol diri, ada konsep diri juga. Diri kita itu apa, untuk apa, nah itu ada perincian-perinciannya lagi. Jadi menurut saya sekali lagi, kontrol diri adalah suatu kemampuan untuk menyelewengkan atau mengabaikan tindakan negatif ke arah tindakan positif, dan diiringi oleh tindakan positif yang kita lakukan setiap hari dan tiada habisnya. Sebelum kita melakukan kontrol diri, ada yang namanya konsep diri. Seperti itu menurut saya. Sementara kesimpulan dari pendapat para ahli di atas adalah bahwa kontrol diri itu merupakan keselarasan antara penguasaan pikiran dalam menekan dan mengatur perasaan. Nah itu baik menurut April dan Lazaris menyatakan bahwa kontrol diri itu atas pertimbangan kognitif, sementara menurut April itu ada 3. Ada emotional control, cognitive control, dan decisional control. Sementara menurut Kavlin itu adalah mengontrol keinginan. Sekarang saya akan jelaskan singkat mengenai sejarah counseling behavior. Behaviorisme ini dicetuskan oleh tokoh yang bernama John B. Watson tahun 1993 dan digerakkan atau disebarkan oleh Bruce Frederick Skinner, di mana teori ini lahir dari psikoanalisis bahwa adanya alam tidak tampak, dan sesungguhnya menurut teori ini adalah yang dapat diukur itu adalah apa yang tampak. Dan di sini akhir ini dikenal behaviorisme ini dengan teori belajar, di mana teori belajar adalah perubahan tingkah laku organisme yang disebabkan oleh lingkungan. Kenapa disebut teori belajar? Karena individu atau seseorang itu tidak akan pernah lepas dengan yang namanya taraf pembelajaran. Jadi behaviorisme ini sekarang akhir-akhir ini disebut dengan teori belajar. Dan juga ada beberapa poin yang perlu digarisbawahi dalam behavior atau behaviorisme ini. Di antaranya adalah bahwa perilaku itu
diatur oleh aturan-aturan atau norma-norma atau sumber titik dari pengubahan perilaku itu berasal dari luar diri dan bisa diramalkan itu tadi. Menurut Latifun tahun 2010 juga ada asumsi-asumsi tentang teori behavior, yaitu satu, baik buruk itu dialami atau ada pada manusia karena adanya pengalaman. Artinya tergantung apa yang kita dengar dan apa yang kita percayai dan apa yang kita lakukan, yang kita lihat dan yang kita dengar, atau lingkungan. Kemudian manusia dapat mengkonsepsikan atau mengendalikan perilakunya. Artinya manusia itu dapat mengkonsep atau membuat batas-batas atau pengertian terhadap perilaku yang dilakukannya. Kemudian manusia dapat mendapatkan perilaku baru. Artinya manusia itu dapat hal yang konstruktif atau perilaku yang membangun, yang di-upgrade atau yang didapatkan secara baru. Dalam pendapat saya sendiri, hal ini bisa terjadi apabila kita sudah bisa mengontrol diri atau mengontrol emosi atau self control. Jadi kita itu arti dari pendapat baru itu apa? Perilaku baru itu kita harus bisa mengontrol diri. Seperti itu. Kemudian keempat itu kita dapat dipengaruhi atau mempengaruhi perilaku orang lain. Artinya apa di sini? Yaitu sesuai dari pengertian interaksi adalah adanya suatu hubungan timbal balik, di mana di suatu hubungan timbal balik ini yang di dalamnya memuat bahasa, komunikasi, dan tindakan serta pewarisan budaya, itu bisa kita untuk mempengaruhi atau dipengaruhi orang lain. Maka orang psikologi itu sangat menganggap penting apa yang didengar dan apa yang dilihatnya, karena segala apa yang dilihat dan didengarnya itu masuk menjadi sugesti atau sebuah pendapat yang bisa menggantikan pendapat yang sudah ada di dalam diri kita yang sudah dipupuk lama. Oleh karena itu disarankan untuk memilah-milih informasi yang didapatkan, baik dari dan menurut Sugiharto, bimbingan atau counseling behavior dapat dilakukan untuk meningkatkan pengendalian diri bagi anak tunalaras dengan macam-macam teknik, diantaranya yaitu menyatakan diri secara asertif atau tindakan tegas untuk tidak mengulanginya lagi. Kemudian bisa dengan menggunakan mengkondisikan aversi atau perasaan menarik diri dari lingkungan, dan bisa juga dengan menghilangkan ketegangan-ketegangan dengan bercakap-cakap secara baik atau dari hati ke hati dengan anak penyandang tunalaras, karena seperti yang kita ketahui anak tunalaras ini
perlu yang namanya berbagai macam teknik untuk mendekati jiwanya gitu ya, entah terapi psikologi atau apa gitu, seperti itu. Kemudian langkah-langkah untuk melakukan bimbingan atau konseling behavior adalah cara awalnya itu mencari tahu atau melakukan pendekatan dengan si subjek dengan cara wawancara atau dengan mengamati tindakan kesehariannya melalui laporan orang tua ataupun guru. Jadi di dalam konseling behavior ini pihak ketiga baik orang tua, lingkungan maupun lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah itu sangat berperan penting. Seperti itu karena anak tunalaras ini kurang yang namanya tentang kesadaran dirinya untuk apa fungsinya dia berbaur dengan temannya itu apa, karena dia stuck dalam pemahaman dirinya itu menyebabkan anak ini kurang bisa berbagi atau kurang bisa mengendalikan emosinya. Maka setelah diketahui problem anak itu bagaimana, ketika dilihat skor kognitif, kontrol kognitif, kontrol emosional, kontrol behavior dan sebagainya itu, maka bisa disimpulkan berapa tingkat kemampuan pengendalian diri anak. Ada juga dilakukan dengan semacam tes gitu ya. Jadi ada dua jenis dengan laporan pihak ketiga dan konseling melalui tes gitu ya. Setelah itu barulah dilakukan semacam peningkatan kepercayaan diri, kemudian penggalian perasaan, memanajemen kecemasan yang dimiliki, kemudian menambah konsentrasi yang dimiliki, kemudian menyiasati tugas-tugas sekolahnya. Seperti itu. Jadi aspek pentingnya ini adalah penyetabilan emosinya. Seperti itu. Karena hukum kekekalan energi itu nyata gitu ya. Apabila tidak disalurkan, maka dia akan mengendap dan menjadi penyakit di dalam tubuh. Kemudian dilakukannya analisa kedua dari langkah penguatan atau pembentukan behavior positif yang di atas, yaitu dilihat ekspresi atau respon klien yang tampak di mimik mukanya dan mengeksplorasi emosi atau perasaan yang dirasakan serta mengecek pola-pola dalam mengendalikan emosinya. Jadi konseling behavior ini menekankan pada pengendalian emosi
atau penyentabilan perasaan. Mungkin dengan teknik yang sederhana itu dengan cara menarik nafas seperti itu. Karena anak tularas itu sama dengan anak autis ya. Artinya itu dia samanya dalam arti apa itu, jangan salah ini ya, salah persepsi. Artinya itu apa yang dirasakannya atau emosi yang ingin diluapkannya itu disampaikan gitu, hingga titik keberhasilan pengendalian dirinya itu bukan tidak marah dan tidak dilampiaskan sama sekali, akan tetapi di mana awalnya dia melampiaskan kepada benda-benda yang berbahaya dan berharga, seperti memukul kaca, memecahkan piring, memukul laptop, melempar HP, itu dilampiaskan kepada benda-benda yang tidak berbahaya seperti karet, spidol, dan lain sebagainya. Kemudian, hal-hal yang perlu diperhatikan juga itu adalah membuat anak tunalaras itu menyampaikan rasa marah, bahagia, atau perasaan yang ada di dalam dirinya itu secara ekspresif gitu. Membuatnya itu bisa berekspresi dan mengungkapkan. Nah, itu harus ya. Kemudian mengajarkan bahasa reseptif anak tunal kepada anak nelaras itu erat kaitannya dengan kepercayaan diri. Apabila anak percaya diri, anak nelaras itu percaya diri, maka dia akan mudah mempelajari bahasa reseptif dan berani tampil berbeda. Nah, itu perlu ditanamkan terhadap anak tunalaras, dan menurut saya tak hanya anak tunalaras saja. Kemudian penanggung-jawaban terhadap tugas-tugas di sekolah. Ini diperlukan kolaborasi antara guru, orang tua, dan orang tua untuk membantu anak tunalaras dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Karena seperti yang bagaimana yang telah saya jelaskan di atas, bahwa anak tunalaras itu tidak mengungkapkan masalahnya itu secara ekspresif maupun reseptif. Dia itu lebih banyak memendam ke dalam, hingga banyak menimbulkan simptom-simptom fisik yang dilalui melalui psikosomatik gitu ya, atau gejala-gejala jiwa, gangguan jiwa yang terasa di fisik seperti pusing, mual-mual, dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu juga perlu diketahui bahwa anak tunalaras itu hanya menyukai bidang pekerjaan tertentu saja. Nah, apabila dia suka terhadap bidang yang disukanya itu, maka anak tunalaras perlu dilatih, perlu ada pengembangan dirinya seperti itu. Nah, rekomendasi untuk guru itu perlu memahami, perlu melakukan pendekatan atau membuat anak tunalaras itu merasa nyaman. Karena pada intinya anak tunalaras dapat menangkap bahasa reseptif tapi tidak bisa mengungkapkan atau tidak bisa berbahasa secara ekspresif. Maka diperlukan
keaktifan guru yang lebih kepada anak tunalaras daripada siswa atau siswi yang tidak tunalaras seperti itu. Kemudian poin yang kedua, diharapkan untuk guru mampu mengelola emosinya, baik rasa marah, kecewa, dan sesalnya, jengkelnya terhadap anak tunalaras yang sedang menunjukkan tindakan penyimpangannya, melanggar norma-norma aturan di kelas, atau ketidakberhasilan dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Kemudian juga guru perlu memberi reward terhadap anak tunalaras terhadap keberhasilan tugas yang dilakukannya, sesederhana apapun itu tugasnya, tetap harus direspon dengan baik seperti itu, karena itu bisa mengangkat dan menambah kepercayaan diri anak, dan sebaliknya menghilangkan minder anak. Seperti itu. Sementara poin yang keempatnya juga mengatakan bahwa guru itu perlu melakukan pendekatan secara khusus, secara pribadi terhadap murid tunalaras, perhatian pribadi khusus pada murid tunalaras sehingga betul-betul benar-benar dia merasa terperhatikan dan dapat menggenjot rasa kepercayaan dirinya. Seperti itu ya. Dan itu juga akan efektif karena ada pembelajaran secara tatap muka di mana anak tunalaras itu mampu atau tidak akan merasakan malu atau perasaan penghalang lainnya untuk menggunakan bahasa ekspresifnya atau semacam kelas pribadi. Nah, itu sangat-sangat diperlukan. Poin yang 4 tadi. Ya, demikian penjelasan saya tentang tunalaras, penjelasan singkat saya tentang tunalaras. Jadi kesimpulannya, pengendalian diri yang berkaitan dengan emosi sangatlah perlu dilakukan, perlu diterapkan kepada anak tunalaras supaya dia bisa diterima di tengah-tengah masyarakat, dan itu memerlukan partisipasi dari orang tua, lingkungan masyarakat, dan sekolah agar pelaksanaan konsep pengendalian diri bagi anak tunalaras itu tercapai. Karena apa toh itu arti terapis atau terapi jikalau penerapannya dari terapi itu tidak dilaksanakan. Karena terapi itu adalah perbaikan singkat, dan perbaikan singkat itu perlu yang namanya perpanjangan, dan perpanjangan itu dilakukan di kehidupan sehari-hari. Seperti itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon kritiknya, terutama untuk kritik dari dosen pengampu dan teman-teman yang menonton video ini, dan harapan saya semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.